Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Niputu Erni Mariati Rupilu yang kali ini akan berbagi tentang aksi nyata modul 2.2 yang sudah saya kerjakan terkait implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Perlu kita ketahui bahwa pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam pembelajaran, pendidik dapat mengembangkan kemampuan sosial dan emosional melalui berinteraksi dengan murid. Hal ini dapat menciptakan suasana pembelajaran yang hangat, sehingga dapat menuntun murid menjadi pribadi yang utuh, sesuai kekuatan kodrat yang dimilikinya. Awal mula munculnya pembelajaran sosial emosional ini berdasarkan adanya kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik sudah menjadi perhatian pendidik sejak lama. Daniel Goleman bersama sekelompok pendidik, peneliti, dan pendamping anak pada tahun 1995 telah mengembangkan kerangka CASEL atau Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. Pembelajaran sosial dan emosional berbasis penelitian ini bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Adapun manfaat penerapan pembelajaran sosial dan emosional, yaitu yang pertama, dengan pembelajaran sosial dan emosional terdapat peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional itu sendiri, yang mana akan memberikan manfaat kepada adanya peningkatan perilaku positif. Kedua, dengan pembelajaran sosial dan emosional, maka lingkungan belajar menjadi lebih suportif. Hal ini dapat berdampak pada pengurangan perilaku negatif. Yang ketiga, dengan pembelajaran sosial dan emosional, maka akan ada peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, mana akan memberikan manfaat kepada adanya pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa itu sendiri. Terdapat 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, ada manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang mendasar pada kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, itu tadi penjelasan terkait bagaimana konsep tentang pembelajaran sosial dan emosional
yang sebelumnya telah saya pelajari dalam LMS Pendidikan Guru Penggerak. Nah, berikut selamat menyaksikan video pembelajaran yang telah saya lakukan, yakni dalam pembelajaran IPA yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional yang saya terapkan pada materi pembelajaran suhu di kelas 7. Yang mana siswa di sini adalah siswa-siswa dari kelas 7I. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Om Swastiastu. Anak-anak, hari ini kita ketemu kembali lagi ya di pembelajaran IPA yang ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Dengan posisi duduk, ya. Silakan ketua kelas mau berdoa. Doa online. Doa offline. Terima kasih. Baik, bagaimana kali ini kabarnya anak-anak? Baik. Ada yang sakit? Ya. Semuanya sehat ya? Ya. Kalau begitu, sebelum kita lanjut, Ibu ingin sekali mengetahui bagaimana sih perasaan kalian kali ini. Di depan, Ibu sudah pasang, itu namanya roda emosi. Silakan di tempelan yang Ibu berikan, tulis nama kalian, misalnya namanya Ayu, tulis Ayu. Nah, Ibu namanya. Nanti Ibu berikan kesempatan untuk menempelkan kira-kira perasaan kalian hari ini. Ya, perasaan kalian hari ini berada di posisi mana? Apakah lagi senang, marah, sedih? Ya, jadi letakkan nama kalian di salah satu ya. Tulis namanya. Nama kalian ya, nama panggilan misalnya aja bukan bos. Yeni. Ya. Silakan. Kalau yang sudah tulis namanya boleh menempelkan langsung namanya di roda emosi di depan. Silakan, boleh. Ayo. Di sampingnya. Silakan bergantian menempelkan nama kalian. Kira-kira di roda emosi ini perasaan kalian berada di mana sih? Kalau tidak muat boleh di sampingnya ya, di luarnya boleh. Ya, secara bergantian. Oke. Oke, ya, terima kasih ya. Jadi semua sudah menempelkan namanya? Sudah. Oke, luar biasa sekali. Nah, jadi di sini ada 4 emoji. Kalau bahasa Indonesia emosi ya. Kalau bahasa kalian sekarang emojinya ada yang sedang ini sedih, ini marah, ini senang, ini gembira. Ya. Nah, ternyata kita bisa melihat kalian bisa mengutarakan apa sih perasaan kalian hari ini. Jadi ya. Nah, jadi kita sudah mengetahui secara sadar saya lagi marah nih. Saya lagi senang hari ini, saya lagi sedih, saya sedang menangis hari ini, kecewa. Itu bermacam-macam emosi. Kok saya tertarik dengan ini? Ya, kok saya suka ini? Itu perasaan. Ya? Nah, baik kita lihat. Yang pertama, kita lihat dulu yang di posisi senang. Di sini ada Divya, Lindsay, Renata, Wahini, Leoni, Adrian, Ayu, Widya, Sarah, Dila, Indira, Windu. Ini namanya nyambut siapa dulu? Nama lengkapnya siapa namanya? Adi gimana? Ya, oke, ada Andi, ada Erik, ada Agus, Divya, Lindsay, Krisna, Leoni. Oke, ini siapa namanya? Nidi apa Nidi? Mana Nidi? Ya Nidi. Oke, Nidi. Berarti ini di posisi senang. Sekarang di posisi gembira. Ada Melinda, Ilut, Parwata, Ariana, Dipa, Ayu, Dita, Widuna, Bayu, Kasikan, Kaden. Lalu di posisi sedih ada, di posisi marah ada Erwin. Ya, ada Erwin. Nah, sekarang itu bentuk posisi kalian di perasaan. Sekarang boleh kita di posisi senang, Ibu panggil satu nama. Kira-kira semuanya apa sih? Ya. Ini panggil Wahyuni. Oke, Wahyuni. Karena dapat oleh. Karena dapat oleh makanya senang. Oke, itu kan dia. Pokoknya, panggil lagi satu ya, posisi senang. Dengan laki-laki Bu Minta. Erik, mana Erik?
Oke, kenapa sekarang ini? Karena bisa keluar ke tempat favorit kalian ya. Ada AC-nya ya. Oke, lanjut ya. Itu berdua ya. Kita lanjut dulu. Lalu ada gembira, beberapa panggil nih. Namanya Gimana? Mana gembira? Kenapa gembira mereka? Apa yang membuat Ibu Nagrek gembira sekarang? Dibeliin apa? Pas Tamiya, mainan Tamiya maksudnya Tamiya. Oh jadi dibeliin mainan sama orang tuanya Tamiya, keren. Latihannya di mana ada lahan Tamiyanya? Di rumah aja, di rumah aja. Oke bagus. Itu alasan dari Ibu Nagrek ya. Lagi satu Ibu panggil. Oke silakan. Belinda, Paku. Silakan, Belinda. Mana namanya Belinda? Oke kenapa nak gembira? Karena dibeliin teh lagi. Karena dibeliin siapa sama-sama dibeliin sesuatu sama orang tuanya. Ya, oke luar biasa. Jadi artinya gembira ya? Oke, tepuk tangannya. Ada harapannya. Nah, gitu. Oke, sekarang di sana ada satu sisi lagi marah. Erlin, kira-kira tadi marah sama siapa sih? Lagi marah. Untuk hari ini. Ya, ada masalahnya dari rumah berarti. Oke, berarti perasaannya sekarang lagi marah kondisinya. Berarti ada permasalahan dari rumah. Ya, oke. Jadi ibaratkan Erlin bisa mengelola emosinya. Ya, bisa memilih bagaimana seharusnya akan Erlin ambil tindakannya untuk menghadapi suatu masalah. Ibaratkan semoga bisa terselesaikan dengan baik. Ya, tapi tetap semangat untuk belajar. Ya, ya jadi semua punya emosinya masing-masing. Ya, semua punya emosi masing-masing. Tidak pernah ada apa? Ada apa? Ini ada itu ada. Itu tunggu. Jadi kita sebagai manusia pasti berada pada posisi yang berbeda-beda. Ya, kalau ada yang mau nangis silahkan nangis. Ya, ya, keluarkan. Oke, jadi ibaratkan semuanya kembali fokus dalam pembelajaran. Bagaimanapun kita kondisi kita, sama seperti ibu. Ya, ibu pun berusaha tetap semangat, tetap tersenyum dari depan kalian, meskipun di balik itu ada masalah juga. Ya, jadi kembali kepada kita mengelola emosi kita. Betul nggak? Kalau ingin bercerita boleh, kita punya sahabat minta waktu. Kamu ada pengen ngobrol nih? Itu bagus saya. Jadi kalau kalian punya masalah, salah satu cara untuk mengatasinya apa? Bercerita. Bercerita kepada teman yang menurut kalian dia adalah pendengar yang baik, bisa memberikan solusi mungkin ya. Jadi menjadi pendengar yang baik itu juga sudah kita cerita ya. Nah, jadi yang bisa sama-sama mengerti apa yang kita hadapi. Ya, jadi itu yang boleh kita lakukan. Karena apa? Setiap hari hari demi hari kita akan mendapatkan suatu pengalaman yang tidak bisa kita duga, betul nggak? Betul nggak? Karena tidak bisa duga. Oh besok ada saya sakit itu tidak bisa duga. Itu juga namanya suatu hal yang tidak bisa kita prediksi. Ya, begitu. Maka emosi kita pasti berubah-ubah. Ya, di hari demi hari kita harus belajar untuk mengontrol emosi. Bisa dipahami? Luar biasa sekali. Yang penting apa nak? Kita harus kuat. Ya, kita harus kuat. Kalau kita bisa melewati suatu masalah, itu bukti kita kuat. Ya, jangan lari dari masalah, tapi kita harus hadapi dulu. Nanti lama laun kalian akan senyum. Oh saya pernah seperti itu. Sekarang bisa tersenyum. Oh betul tak? Ya, baik nak. Oke, luar biasa dan sudah memberikan bagaimana emosi kalian yang didasarkan pada emosi. Baik, sekarang ibu ajak kalian untuk Oke, kita lanjut. Tadi kalian sudah memberikan bagaimana perasaan kalian dan siapkan pada roda emosi. Sekarang kita lakukan namanya teknik stop. Stop, S-T-O-P. S yang pertama stop, yang kedua T gede, breathe. Kemudian kemudian yang ketiga ada observe, amati, keempat adalah closer. Ya. Jadi kita akan melakukan teknik stop. Nah sekarang lemaskan badan kalian. Boleh posisi tangan kalian pada di atas meja kalau nyaman. Kalau pada di atas paha kalau nyaman. Jadi ya merasa kalian nyaman, intinya tidak boleh membungkuk. Ya, posisinya juga tapi nyaman, santai. Ya. Di sini gua akan mengajak kalian untuk merenung sebentar, ya sejenak sambil mendengarkan ya musik yang unik. Sekarang silakan hentikan kalian pikiran. Boleh memejamkan mata, sambil mendengarkan kata-kata itu. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang memegang pen, tidak ada
masih lain-lain, silakan kontrol dirinya. Rasakan proses menarik nafas yang begitu perlahan kita. Rasakan proses mengeluarkan oksigen yang sudah tadi. Rasakan bagaimana paru-paru kalian mengembang dan mengempis untuk melakukan proses pernapasan. Tenangkan pikiran, tenangkan sejenak pikiran kalian dengan alunan musik ini. Kalau ada yang mau nangis, silakan nangis. Kalau ada yang mau tersenyum, silakan tersenyum. Mensyukuri apa yang kita dapatkan hari ini. Oke, luar biasa. Akan dibuka matanya. Sudah merasakan proses penapasan yang gimana tadi? Bagaimana perasaannya? Ada yang ngantuk, ada yang tenang? Lebih tenang. Tidur, nyaman. Sedih, tenang. Ada yang merasa ringan. Mau tertawa dan keras ya. Ya. Oke, tepuk tangan ya. Baiklah, terima kasih. Nah, tadi semua sudah mencoba teknik stop. Karena itu penting kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ya, kalian ya, dan ibu pun di saat merasakan lelah, itu wajib kita menenangkan diri kita sejenak. Ya, dan itu penting kita untuk lakukan supaya dalam diri kita, tubuh kita secara fisik dan mental itu bisa jauh lebih tenang. Ya, jangan sampai kerja terus tapi tidak memahami karena tubuh kita lelah, mumet sama seperti kalian. Ya, kalian pasti punya waktu titik di mana punya kejenuhan. Karena ya, di saat itulah tolong tenangkan diri. Salah satunya dengan cara tadi, stop, teknik stop. Ya, dengan bantuan menggunakan musik mungkin boleh. Dengan bantuan kalian menyukai, oh saya suka pemandangan ini, punya lukisan itu terus dia mati, kan jadinya dia tenang. Itu bisa dipakai ya. Ya, jadi seperti itu teknik stop dan penting untuk kita lakukan. Dan sekarang kalian jauh merasa lebih tenang, nyaman, ya, fresh, mungkin luar biasa. Jadi maksimal. Ada yang sampai mengeluarkan air mata, ya, pasti punya perasaan-perasaan mendalam yang menyentuh hatinya sehingga terharu dan tidak bisa menahan air matanya. Itulah ya, itulah perasaan kita. Oke, kita lanjut. Ya, sudah. Oke, kita lanjut ya. Baik, terkait pembelajaran hari ini ada tujuannya. Tujuannya di sini ada 5 ya. Pertama, murid dapat mendeskripsikan pengertian suku dengan baik melalui kegiatan literasi dan diskusi. Kedua, murid dapat mengukur suku suatu benda dengan teliti melalui percobaan. Yang ketiga, murid dapat mengkonversi satuan suku dengan baik melalui kegiatan literasi dan diskusi. Keempat, murid dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap suatu zat baik melalui percobaan dan diskusi. Terakhir, murid dapat mengkomunikasikan hasil percobaan dengan baik melalui presentasi kelompok. Nanti kalian akan melakukan kegiatan percobaan yang diharapkan bisa kalian mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Kita lanjut lagi ya. Nah, asesmen yang kita gunakan dalam pembelajaran ini ada 2. Hari ini Ibu akan melakukan penilaian terkait dengan asesmen diagnostik mengikuti kalian nanti di awal pembelajaran. Yang kedua tentang asesmen formatif ya selama proses pembelajaran. Ya. Kita lanjut ya. Baik, pertanyaan pemantik yang pertama. Menurut kalian dalam kehidupan sehari-hari tangan kita dapat merasakan panas dingin itu benda? Benar betul kan? Tapi apakah tangan kita bisa mengukur suhu satu benda? Bisa, coba. Bisa mengukur suhu satu benda? Bisa. Berarti Gus tahu dong, oh suhu air saya 30 derajat Celcius. Bisa, tetapi tidak terlalu tepat dengan suhu yang sebenarnya. Tidak terlalu tepat dengan suhu yang sebenarnya. Menurut lagi bisa.
Oke, ya. Tepuk tangan untuk kalian yang sudah mau kerja. Jadi pertanyaan kelompok pertama, apakah tangan kita bisa digunakan untuk mengukur sesuatu? Tidak bisa. Ya, karena yang kita perlu gunakan untuk mengukur sesuatu adalah alat ukur. Apakah tangan kita alat ukur? Tidak. Kita kulit hanya berfungsi merasakan, meraba, menyentuh. Jadi kita hanya bisa merasakan karena sendirinya satu. Ya, jadi yang bisa mengukur adalah alat ukur. Kita lanjut. Yang kedua, pernahkah kalian memasak air? Kalau begitu, apa sih yang menyebabkan air di rumah kalian? Karena panas. Karena dari suhu api. Karena panas dari suhu api. Dari karena ada radiasi api. Ada lagi. Kira-kira apa yang menyebabkan air dapat mendidih? Ada kalor. Oke, kita boleh ya. Jadi yang kalian sudah bahas tadi, jawab tadi sudah mendekati benar ya. Tapi tepatnya mana? Apa yang menyebabkan air dapat mendidih? Karena ada panas alias kalor. Alias kalor. Nah, sekarang. Nah, ini saatnya. Ibu akan membagikan LKPD, tetapi sebelumnya silakan kalian bentuk satu kelompok 6 orang. Itu pasti ada cewek dan cowok. Silakan, silakan ibu kasih waktu 2 menit. Ayo, 2 menit. Cepat, ayo, 2 menit. Satu kelompok ada 6 orang. Satu kelompok ada 6 orang. Ayo cepat, supaya waktunya tidak habis. Silakan. Ya, boleh ambil kursinya sini. Boleh ambil kursinya sini yang cowok juga. Ayo. Silakan ambil kursinya untuk kelompoknya. Benar, boleh? Boleh berdua? Oke, berdua. Ada yang berapa yang menerapkan kelompok? Nah, sekarang coba lagi kembali, kita mulai. Nah, duduk yang baik. Oke. Ibu sudah membagikan LKPD ke setiap kelompok. Silakan pilih satu sekretaris untuk menuliskan nama lengkap dan nama absen. Lalu kemudian silakan ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian membaca langkah-langkah dan alat percobaan tujuan. Karena itu sudah kirimkan di silakan untuk baca dulu sebelum kita melakukan praktikum. Yang lain tolong baca langkah-langkah percobaannya di WA ya. Kalau misalnya belum selesai bersama. Sudah baca, oke. Nah, ibu kasih gini ya. Kasih nama kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Silakan 5 menit memahami langkah-langkah percobaan dulu sebelum kita melakukan percobaan. Nanti ibu undi ya, ibu undi kelompok berapa yang maju. Siapa? Nama YouTube-nya ibu lupa. Nama akunnya. Silakan pahami dulu ya. Oke ya, ibu akan undi kelompok berapa yang maju. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bapak sini. Oke, itu kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5 sama kelompok berapa ini? Oke, kelompok 5 dan kelompok 1 berarti itu. Karena sudah waktu, silakan kelompok yang berkesempatan pertama mendapatkan praktikum adalah kelompok 1 dan kelompok 5. Silakan berada di biar aman. Ini terus sempit ya. Coba begini ya. Coba buku-bukunya taruh di bagian yang kosong. Gini aja. Ini yang kosong boleh pindahkan. Nah, biar aman. Ya. Kalau ada tisu boleh kalian buang dulu tisunya. Ya. Boleh mengambil alat dan bahan dengan hati-hati, ya. Bawa ke mejanya.
Ibu? Nah, yang di sana. Ya, cuman 2 Ibu siapkan. Hati-hati ya. Taruh di atas meja. Oke ya. Oke, sudah? Oke, yang kelompok 5 silakan diambil dulu alatnya. Hati-hati. Oke ya, baik. Ibu informasikan untuk yang lain saling coba memahami siapa bedanya ya. Sekarang dan kelompok 1 dan kelompok 5 coba baca langkah-langkah percobaan dari nomor 1. Kira-kira apa di situ? Ya. Hati-hati ya. Silakan dibaca langkah-langkah percobaannya, lalu diikuti. Kalau di situ ada air, ambil air. Ya, silakan ambil airnya. Yang pertama sebelum ya, perhatikan air raksanya. Ada yang mengamati air raksanya? Nah, harus diam dia. Harus diam sampai dia diam. Ya, air raksanya. Hati-hati. Ya, berhentinya di angka berapa? 39 berarti. Coba, apakah betul 39? Di strip ke berapa dia? 9, berarti di bawahnya angka 30. Ya, berarti 39. Betul. Berarti tulis nak yang sekretaris. Ya. Lihat angka di bawahnya berapa? 20 apa 30? 30. Berarti di strip ke atas, strip ke berapa dia berhenti? Oh, di bawahnya 20. Oke, berarti di strip ke berapa dia berhenti air raksanya? 7, 6, 9, berarti 29. Ya, berarti tulis 20. Dulu keluarkan dulu spiritusnya. Ya, spiritusnya keluarkan. Silakan hidupkan. Hati-hati ya. Oke, hati-hati. Ya, dimasukkan. Oke. Ya. Ya, amati sampai dia apa? Apakah sudah menyerap ya? Oh ya sudah. Ya, bentar. Nah, silakan kaki 3-nya taruh di bawah, di atas apa namanya, pembakar spiritus. Ya, kayak kompor. Oke. Gelas kimianya taruh di atas. Oke. Ya. Silakan amati sampai airnya mendidih. Ya. Ya, silakan. Ya, hidupkan. Hati-hati ya. Hati-hati. Ya. 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 Sudah. Ya, taruh. Lebih baik Ibu minta taruh. Jangan dimain-mainkan. Ya, yang penting kalian tunggu sampai dia mendidih. Mendidih, ketika sudah mendidih, jadi kalau sudah mendidih, jadi kalian menunggu sampai dia mendidih. Ketika sudah mendidih, silakan
Nah ini gelasnya pakai gelas kaca yang bukan biasa ya. Capnya Pyrex, itu ada tulisannya Pyrex. Itu anti tahan panas nak ya. 10 menit 20 detik. Oke, belum juga mendidih dengan 100 ml air ya. Ya, amati air raksanya. Amati sampai dia berhenti ya. Baru kalian baca. Mungkin karena airnya yang cukup banyak 100 ml sehingga kita waktu yang sudah lebih. Nah ini sudah mulai mendidih. Baik, mungkin sekarang kalian Ibu Indah silakan melakukan pengukuran suhu. Oh ya. Nah, tunggu. Nah, jangan dulu dibaca. Lihat angkanya yang di bawah ya. Sudah? Ya, silakan lakukan diskusi. Ya, fokus. Lakukan diskusi. Lengkapi jawabannya. Lihat angka di bawahnya berapa? 20 apa 30? 30. Berarti di strip ke atas, strip ke berapa dia berhenti? Oh, di bawahnya 20. Oke, berarti di strip ke berapa dia berhenti air raksanya? 7, 6, 9. Berarti 29. Ya, berarti tulis 20. Nah. Untuk menganalisis pengaruh kalor terhadap suatu zat. Alat satu sekat 3, pembakar spiritus, gelas minyak Pyrex, termometer, dan air secuknya. Pertama, coba ambil air sekitar 100 ml dengan menggunakan mesinnya. Dua, menggunakan semua suhu air dengan menggunakan termometer. Kapan hasilnya pada penggunaan dulu. Tiga, bukan membakar spiritus. Kemudian siapkan kasar dan kaki 3. 4, letakkan membakar spiritus. 4, diolah rendah. 5, air gas minyak yang berisi air 100 ml tersebut dengan rendah. 6, masak air hingga mendidih. 7, masukkan termometer pada air yang mendidih tersebut. 8, amati merupakan skala yang menunjukkan pada termometer dan ukuran sebuah air mendidih. 9, catat hasilnya pada pengamatan bak. Data hasil percobaan pengamatan 1 dan termometer menunjukkan hasil pengukuran suhu air sebelum dipanaskan sebesar 9 derajat Celcius. Pengamatan 2 termometer menunjukkan hasil pengukuran suhu air sebesar 7 derajat Celcius. Analisis percobaan pengamatan 1 hasil pengukuran suhu air sebelum dipanaskan sebesar 9 derajat Celcius. Maka jika sudah diberikan menjadi satuan derajat reaktor di proses besar, berada cara berdasarkan konvensi sebuah suhu tersebut. Di pengamatan 2, termometer menunjukkan hasil pengukuran suhu air mendidih sebesar 71 derajat Celcius. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan selama proses air mencapai titik didih adalah bahwa kalor yang diterima oleh air menunjukkan adanya fenomena terjadinya perubahan suhu dan terjadinya kenaikan suhu. Berdasarkan kegiatan penggaliannya, maka dapat disimpulkan bahwa air yang mendidih suhunya lebih rendah, sedangkan air yang sudah mendidih suhunya akan naik dan disitulah terjadinya perubahan suhu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya lanjutkan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Lanjut. Biarlah seperti kolam ikan paus pada yang dalam dari tubuh yang paling paham dan berkonsultasi dengan salam. Om Sati 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 Om. Fokus. Jadi tadi sudah melakukan presentasi, sekarang kita melakukan penguatan konsep. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan suhu? Ini sudah kita pahami, suhu adalah ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Alat ukurnya kita sudah tahu apa namanya? Ada bahan yang kita gunakan untuk tadi santai sampai nanti ya. Kemudian bahan anunya yang menjadi pemanfaatan dalam termometer. Lalu apa jenis termometer? Berapa jenis ada? Kita sudah lihat ada lebih dari satu ya. Jadi jenis termometer yang ada. Ya, bisa dilihat. Ini ada skala termometer yang sudah kita pelajari juga ya. Ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin dengan masing-masing nilai skala. Yang mana kita lihat dari sisi skalanya kita dapat dengan pembagiannya. Ya. Kita lanjut. Nah dari gambar ini menurut
dengan kalor? Ya. Jadi energi yang berpindah dari benda yang bersulu tinggi ke benda yang bersulu rendah. Itu prosesnya. Ya. Jadi kalau proses memasak air, nah hari ini kalian melakukan percobaan memasak air hingga mendidih. Berarti di sini apa? Ada sejumlah kalor yang diterima oleh air melalui panci. Lalu yang ditunjukkan sini apa? Ada dua hal yang terjadi. Ada kenaikan suhu sama apa? Perubahan wujud zat. Dari yang mana kalau boleh tahu? Kalau perubahan wujud zat yang terjadi proses mendidih airnya mana? Dari cair menjadi gas. Perubahan wujud dari cair menjadi gas, yaitu menguap. Ya. Apa yang saya kasih bukan dari ini? Ya, itu perasaan. Kalau yang tanya, apa sih yang kalian bisa simpulkan dari yang hari ini? Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Oke, kan? Kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat mempraktekkan suhu dan kalor. Oke, bagus. Dan terjadinya perubahan suhu. Oke, tepuk tangan. Siapa yang menyimpulkan? Ya, kalau menyimpulkan apa? Boleh menyimpulkan. Kesimpulannya adalah sederhana adanya panas atau kalor yang membuat air di gelas yang mengisikan gas biru dan juga kenaikan suhu air di dalam gelas semuanya. Oke, tepuk tangannya. Ya, jadi kan tadi kalian sudah mempraktekkan adanya perubahan suhu ya pada air. Konsep kalor juga ada di sana. Ya, kalau gitu perasaan kalian hari ini bagaimana? Boleh ya kan semuanya? Senang ya? Oke, ya ini semuanya bisa kita lakukan kegiatan yang menarik selanjutnya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dirasa hari ini cukup sekian. Silakan ketua kelas tutup dengan doa. Ya, silakan posisinya duduk kembali. Baik, karena kita sudah pada pengunjung kegiatan pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin dengan doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Boleh istirahat langsung. Terima kasih.